Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu dilimpahkannya atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang maha kuasa dan yang maha berdaulat atas segalanya, kami bersyukur untuk pagi ini kembali Tuhan mengaruniakan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami jalani. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, dengan siapa kita bergaul menentukan keadaan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang baik, maka kita akan terpengaruh menjadi baik. Tapi kalau komunitas pertemanan kita dipenuhi dengan orang-orang yang toksik, yang berpikiran buruk, dan berkelakuan tidak baik, maka kita juga lambat laun akan terpengaruh dan menjadi sama dengan mereka. Daripada terus bergaul dengan orang-orang yang tidak berpegang pada prinsip kebenaran, lebih baik kita keluar dari lingkaran pergaulan itu agar dapat bertumbuh dan berkembang ke arah yang baik. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-7 ini dikatakan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Tuhan tidak bermitra dengan orang-orang yang memberontak dan yang tidak taat. Karena itu kita pun harus demikian. Kita jangan bermitra, jangan berkawan, jangan bergaul dengan orang yang memberontak dan yang tidak taat kepada Tuhan. Tapi jangan kita salah paham, saudara. Perintah di sini bukan berarti bahwa kita harus menjauhkan diri dari orang-orang di sekitar kita 100%. Bukan demikian. Kita tetap dapat bisa menjalin hubungan dengan mereka, tapi jangan kita terpengaruh. Namun kitalah yang harus mempengaruhi mereka, harus menegur dan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus bergaul dengan para pemungut cukai. Tapi kehadiran Tuhan Yesus mengubahkan mereka dan membuat mereka hidup dalam pertobatan. Dan meskipun ada orang-orang yang tidak bertobat, Tuhan Yesus tidak terus-menerus berada dalam lingkungan mereka. Tuhan Yesus datang dengan satu maksud, yaitu untuk menyelamatkan yang terhilang. Kita pun hendaknya memiliki satu misi yang sama, yaitu menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Namun kita perlu berhati-hati dengan berkawan atau bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam dosa, supaya kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang sama. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 tertulis bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu sebabnya kita harus menjaga diri kita dari pergaulan yang tidak benar. Kalau ada di antara kita yang saat ini sudah terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk dan rasanya sulit untuk keluar dari situ, lakukan beberapa hal ini, saudara. Mulailah bersikap tegas. Buatlah batasan dengan orang-orang yang toksik, yang berkelakuan buruk, dan bahkan yang bersikap jahat. Hindari menghabiskan waktu dengan mereka. Waktu hidup kita terlalu berharga hanya untuk disia-siakan dalam pergaulan yang tidak bermanfaat. Bicarakan tentang situasi pergaulan buruk ini kepada keluarga atau kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Dengan men-sharing masalah ini, maka akan ada bantuan, nasihat, dan support yang membuat kita kuat untuk keluar dari situasi pergaulan yang tidak berguna. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya,
Kita tidak bisa lagi hidup seperti orang-orang dunia ini. Kita harus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kita harus kudus dan berbeda dari cara dunia. Pergaulan yang buruk seringkali sulit untuk ditinggalkan karena di situ ada ikatan yang begitu kuat. Tapi kita semua harus bisa dan pasti bisa meninggalkan pergaulan yang tidak baik, asalkan kita mau dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan Yesus yang berkuasa. Mari jaga diri kita dari lingkungan pergaulan yang tidak baik, dan pilihlah komunitas yang baik yang dapat membangun iman dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menegur dan mengajar kami semua untuk memiliki lingkungan pergaulan yang baik, yang membuat kami semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh dalam iman, dan semakin setia mengasihi Tuhan. Tolong kami semua Tuhan untuk kami dapat berhikmat dalam pergaulan kami. Kami berkawan dengan hikmat, bersikap bijaksana dalam memilih pergaulan, dan menjadikan diri kami sebagai terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami. Kami tidak dipengaruhi, tapi kami mempengaruhi dan menjadi berkat, kesaksian bagi banyak orang. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami sungguh berada dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak membiarkan diri kami terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, tapi kami menjaga diri kami agar tetap ada dalam jalan-jalan-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami dan sertai kami, supaya apa yang kami lakukan menjadi berhasil, dan kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan, serta menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan masalah, dalam pergumulan, dalam bidang apapun juga, saat ini mengalami jalan keluar dari Tuhan. Ada terobosan-terobosan baru yang Tuhan kerjakan, mujizat-Mu terjadi atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.